Oke cuy, Mang Upe ingetin sekali lagi buat kalian semua yang mau nontonin streaming film dan anime. Silahkan langsung digas ke Fitnow sekarang juga. Yang pastinya linknya kita cantumkan di deskripsi. Langsung saja disikat. Oke lah. Halo semuanya, para penonton setia ABP Official dimanapun kalian berada. Hehehe. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu cuy. Bagi para penonton setia Mimin nih, Mimin bakal ngadain giveaway uang tunai sebesar Rp500.000 cuy. Dan kabar baiknya, ini untuk 5 orang pemenang cuy. Lumayan lah buat ngopi sampai kembung-kembung lah. Caranya gampang banget. Syarat yang pertama, kalian wajib banget buat subscribe, share, like video Mimin. Syarat yang kedua, komentar request judul film rekomendasi dari kalian dan disertai pantun untuk Mimin. By the way cuy, giveaway-nya akan diundi setiap hari Minggu cuy. Jadi nantikan aja, Mimin akan pilih secara acak untuk kalian. Oke lah, sampai ketemu lagi di video-video Mimin berikutnya. Silahkan ikuti giveaway-nya cuy. Selamat mencoba. Welcome back para penonton setia ABP dimanapun kalian berada. Balik lagi ketemu sama Mimin di channel kesayangan kita semua ini. Tentunya seperti biasa, masih bersama Mang Upe hanya di channel ABP. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu lah. Biar kalian selalu mendapat notifikasi terbaru dari ABP setiap upload video terbaru. Oke lah, kali ini Mimin mau ngebahas anime berjudul Kumodesu ga Nanika. Anime ini berlatar cerita dari sebuah dunia di mana pahlawan dan Raja Iblis terus bermusuhan. Terdapat sebuah benturan sihir besar milik pahlawan dengan Raja Iblis yang melintasi dunia. Lalu kemudian meledak di ruang kelas sekolah. Para murid yang tewas dalam kejadian itu pun akhirnya bereinkarnasi ke dunia lain. Sang protagonis yang merupakan gadis dengan reputasi terendah di kelasnya bereinkarnasi menjadi seekor laba-laba. Namun dengan kemauan kuat, dia beradaptasi dengan secepat kilat. Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang bereinkarnasi menjadi laba-laba dan mencoba apapun yang dia bisa, tentunya untuk terus bertahan hidup. Nah, dari premisnya aja udah bikin tertarik nih. Langsung saja kita gak usah basa-basi lagi, mari kita menuju ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasalah, biar nonton kalian juga tambah nyaman, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan, cekiprot. Adegan dibuka di sekolah. Semuanya terlihat normal. Sampai terjadinya ledakan tiba-tiba. Seorang murid reinkarnasi jadi laba-laba. Ia pun kebingungan, namun cukup tenang dan mencoba memahami sekitarnya. Setelah dia memahami lingkungannya, ia mencoba mempelajari skillnya. Setelah itu ia makan daging saudaranya atau laba-laba yang lain yang sudah meninggoy. Ia akhirnya berburu karena perutnya keroncongan. Tidak ada pilihan lain, ia tidak bisa makan dari mayat laba-laba saja. Di tempat lain ada penerimaan sekolah bangsawan. Kondisi ramai, ada 2 orang yang sedang diperbincangkan. Mereka adalah Pangeran Sklein dan bangsawan perempuan bernama Katia. Identitas asli mereka adalah murid-murid yang juga reinkarnasi. Identitas asli mereka adalah Oshima dan Yamada. Saat mereka sedang ngobrol, datanglah Elf. Dia adalah guru mereka di kehidupan yang sebelumnya.
namanya Okozaki. Namanya elf adalah Philimos. Dia lalu mengajak dan mengenalkan mereka kepada dua orang reinkarnasi lainnya, yaitu Hugo atau Natsume dan Yurin atau Hasebe. Hugo meledekati ya, karena dia dulu adalah laki-laki dan sekarang malah jadi perempuan. Peliharaan Sklen tiba-tiba ngomong. Ternyata dia adalah Shinohara, teman mereka yang juga berinkarnasi. Hugo pun tertawa meledeknya. Di tempat lain Kumoko mencoba bertahan hidup. Ia memburu kadal bahkan sampai mati. Ia berhasil mengalahkannya. Kadal itu rasanya sangat tidak enak, tapi ia tetap berusaha memakannya untuk bertahan hidup. Adegan pun flashback. Shinohara membuli seorang murid bernama Wakaba. Wakaba ini adalah wujud Kumoko sebelum mereinkarnasi. Wakaba yang dibully cuek-cuek aja. Shinohara makin marah dan kesal. Adegan lalu kembali lagi ke Fei Shinohara yang merasa dia berinkarnasi menjadi monster karena karma membuli Wakaba. Hugo muncul, ia melayani Sklen. Mereka berbincang-bincang. Sklen menceritakan kakaknya, yaitu adalah Julius. Ia terlihat terobsesi pada kakaknya. Hugo pun tersenyum miris. Ia hanya bilang akan melampaui kakaknya Sklen. Philimos datang. Ia berbicara pada Sklen. Ia bilang mempunyai rencana untuk mencari reinkarnasi lainnya. Di tempat lain Kumoko naik level. Ia menjadi small laser Teratek. Ia senang karena pulih kembali. Setelah itu ia kembali ke sarang. Ia melihat ada manusia yang terjebak di sarangnya. Manusia itu mengamuk dan membakar dirinya agar bebas dari sarang. Ia pun kabur tapi menjatuhkan sebuah telur. Kumoko membawa telur itu pergi. Saat ia sedang asik di sarangnya, manusia datang kembali. Mereka rombongan. Mereka pun membakar sarang Kumoko dan mengusirnya. Telurnya juga diambil kembali oleh manusia. Kumoko kesal, ia mencoba menaikkan level agar menjadi semakin kuat. Ia melawan banyak monster dan ular level 9 sampai akhirnya dia naik level lagi. Kumoko berevolusi menjadi small Teratek. Ia mengambil 2 skill deteksi dan kendali benang. Tapi ia tidak kuat menggunakan efek deteksi. Ia banned sementara skill itu. Skill kendali benang satu-satunya yang bisa ia pakai. Ia kini bisa melihat statusnya secara penuh. Saat sedang berjalan, ia dikejar kembali oleh manusia. Mereka ingin memburunya. Manusia mengejarnya dengan sangat cepat. Saat ia lari, ia dihadang oleh 3 monster. Untungnya ia berhasil melewati para monster itu. Sklen menghampiri adiknya, yaitu adalah Sue. Ia menanyakan kondisi akan keadaannya. Tiba-tiba Hugo pergi ke belakang. Ia mengambil kursi orang lain dan meminta yang punya kursi duduk di kursi miliknya saja. Hugo pun malas belajar. Kelas lanjut ke praktik sihir. Katia tiba-tiba muncul dan langsung mengajak Sklen ke kelas berikutnya. Sue tidak suka melihat kakaknya yang dipegang-pegang. Kelas praktik sihir itu berada di hutan barat. Kelas dimulai dengan menembakkan sihir air ke arah sasaran. Sklen berhasil melakukannya. Semua murid kelihatan payah. Fei tiba-tiba menembakkan sihir air.
Sklen memberikan peringatan agar Fei tidak mengulanginya. Yuri nembak-nembakin terus. Ia menguasai sihir cahaya dan air. Hugo dan Katia berhasil menembak. Mereka mengeluh karena spesialis api. Hugo pamer kekuatan apinya dan diomeli oleh guru. Tiba-tiba muncullah Wyrm tanah. Semua murid pun kocar-kacir. Hugo dengan soknya, tapi kalah dengan konyol dipukuli balik. Dan Katia, Yurin, dan Fei mengalahkan Wyrm tanah. Fei mengalahkan Wyrm dengan memakannya. Ia mendapatkan tabu Sklen yang melihat status Fei dan muntah karena tidak kuat melihat kenyataan. Kumoko mendapatkan 2 skill baru, yaitu proyeksi dan pemberian energi. Ia lalu melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan ia diserang lagi, tapi sekarang oleh belut. Belut itu kuat, statusnya pun di atas Kumoko. Kumoko hanya bisa menghindar. Berkat kecepatan dan skill proyeksi, ia dapat menghindari serangan belut. Belut itu ternyata cerdas, Kumoko hampir kalah. Tapi berkat skill pemberian energi, ia dapat menghindar dengan benang miliknya. Akhirnya belut pun kalah. Tapi ternyata ia bisa hidup lagi dengan menggunakan SP. Kumoko melawannya lagi. Ia kewalahan. Untungnya ia menang dengan racun miliknya. Kumoko akhirnya berevolusi menjadi Zoele. Setelah itu ia menghabiskan belut karena saking enaknya. Pahlawan Julius dan rekannya memburu monster laba-laba. Mereka masuk ke dalam labirin. Saat istirahat, mereka diserang oleh monster laba-laba. Salah satunya disebut sebagai mimpi buruk labirin. Mereka kewalahan tapi berhasil menang. Raja Iblis pun muncul bersama 2 bawahannya. Raja Iblis bilang ada yang kabur. Salah satu bawahan menanyakan hal itu. Raja Iblis bilang ia cukup mengerjakan apa yang ia perintah. Sklen, Katia, Fei, dan Femilios membicarakan tentang orang-orang yang bereinkarnasi. Totalnya ada 17 orang yang bereinkarnasi. Sayangnya 4 di antaranya sudah meninggoy. Mereka bertanya siapa saja yang meninggoy. Tapi Femilios merahasiakannya. Katia kesal mendengarnya. Mereka pergi ke kelas. Kelas selanjutnya adalah jelajah hutan. Sklen sekelompok dengan Femilios dan Hugo. Mereka pergi ke hutan dan berkemah. Saat Sklen pergi mencari herbal, ia mendengarkan teriakan temannya. Ia langsung kembali. Ia menemukan Hugo membunuh rekannya. Sklen lain bertarung dengan Hugo. Sklen di pojokan. Hugo mengatakan dia memiliki rencana licik membebaskan monster, membiarkan para murid mati dan akan menjadi pahlawan dengan membunuh monster itu. Sklen kalah, ia pun hampir meninggoy. Femilios pun datang menyelamatkan Sklen. Ia menggagalkan rencana Hugo. Kumoko punya skill visual teleskop. Ia mencoba gabung skill tersebut dengan mata iblis. Ia merasa keren sendiri. Ia lalu memikirkan sesuatu, khususnya tentang admin D. Ia merasa diawasi dan merasa admin D seperti Tuhan. Hugo marah-marah. Ia menghancurkan benda di sekelilingnya. Tiba-tiba saja seorang vampir datang lalu ditawarkan pertolongan oleh vampir. Vampir tersebut reinkarnasi juga, namanya adalah Sophia. Hugo menghilang setelah insiden kemarin. Ia dibicarakan oleh orang-orang di kelas. Katia, Sklen, Fei, Yurin, dan Femilios membicarakan Hugo. Mereka merasa Hugo di kehidupan sebelumnya tidak semudah itu untuk membunuh orang. Lalu kita dibawa ke flashback. Terlihat Ozaki Femilios mengajak murid keluar tamasya. Kyoya, Yamada, dan Oshima duduk bertiga. Mereka sedang nyantui.
Mereka membicarakan Okazi yang memperlakukan mereka seperti bocah. 完全に子供扱いだよ。 Yamada lalu pergi membeli jus. Tiba-tiba muncullah temannya yang dijuluki Sadako ataupun Negishi. Negishi lalu membeli jus dan pergi. Yamada merasa itu seram. Di tempat lain, Wakabe sedang dibully oleh Shinohara. 協調性ないよね。ちょっと立ちな。 Yamada yang tidak sengaja lewat, tiba-tiba minumannya meledak. Shinohara yang melihatnya pun langsung pergi. Yamada mengambil buku Wakabe dan memberikannya. Wakabe lalu berterima kasih dan pergi. Yamada kembali ke teman-temannya dan memberikan jus. Ia menceritakan soal Negishi. Yoya bilang jangan menjuluki orang sembarangan. Lalu laba-laba kecil mencoba mempelajari sihir. Ia mempelajari rune sihir namun gagal. Padahal okultisme tinggi. Pikiran paralel pun baru muncul. Otak sihir dan otak mental mengendalikan sihirnya. Kumoko lalu bertemu naga api. Ia pun lalu bertarung dengan naga api. Sklen terlihat berlari-lari. Suo memperingatkan agar tidak buru-buru. Sklen tiba di lobi. Di sana Julius dan temannya Hiriense menunggu. Julius lalu menghampiri Faye. Sklen bercerita bahwa Faye menolongnya. Julius berterima kasih kepada Faye. Julius lalu bercerita akan bertarung melawan Raja Iblis. Kumoko melanjutkan pertarungan dengan naga api. Ia mengerahkan semua otaknya untuk mengeluarkan sihir yang ia punya. Ia bertarung sampai sekarat, tapi ia menang. Kematian naga menarik perhatian. Tiba-tiba muncullah seorang pria misterius. Pria misterius itu mencoba berbicara pada Kumoko. Tapi ia tidak paham apa bahasanya. Smartphone pun jatuh. Seorang bicara dengan pria misterius. Pria misterius itu pun lalu pergi. Orang di dalam smartphone adalah admin di Kumoko dengan bicara dengan admin dia. Ia adalah dewa yang jahat. Admin dia merasa terhibur dengan derita Kumoko. Smartphone lalu hilang. Kumoko kesal sendiri dengan ucapan admin dia. Raja Iblis pun mengadakan rapat. Ia mengumpulkan semua jenderalnya. 各方面の報告から聞こう。じゃあ会議始めよっか。バレた。 Raja Iblis lalu mengumumkan deklarasi perang kepada manusia. Di tempat lain, Sklen di kilas tiba-tiba mendapatkan skill perlawanan. Hanya ada satu pahlawan di dunia. Tandanya Julius mati. Kumoko masih mencoba mencari jalan keluar labirin. Kumoko mencoba belajar sihir spasial untuk dapat keluar dari labirin. Ia tiba-tiba menemukan jalan keluar. Ia senang dan mencoba pergi. Sklen bertemu dengan ayah dan kakaknya. Sklen mengabarkan kepada raja dan para kakaknya bahwa Julius meninggoy. Seorang prajurit memberitahukan setengah dari 8 benteng dikuasai iblis. Hanya satu benteng yang bertahan, dipimpin oleh Ronald, guru Julius. Seorang penyihir manusia yang terkuat. Di sebuah benteng, satu-satunya tempat pertarungan melawan iblis menang. Ronald bercerita tentang pertarungan 15 tahun lalu. Ronald melakukan ekspedisi memburu Zoelse. Salah satu pasukannya terjebak di sarang laba-laba. Ronald membakar sarang laba-laba itu. Kemudian muncullah Zoele dan ia langsung menyerang Ronald dan pasukannya. Ronald melawan mimpi buruk labirin. Tapi ia tidak seimbang. Ronald kalah, banyak pasukannya yang meninggoy. Kumoko marah-marah karena Ronald membakar kandang dan lalu menyerangnya. Ia memakan mayat pasukan Ronald yang kalah. Tak lama setelah itu, kemudian ia naik level. Sklen terlihat sedang berlatih, tapi ia kelihatan bimbang karena terpilih sebagai pahlawan. Ia merasa itu adalah beban yang sangat berat untuk dipikul. Faye yang melihat kejadian itu pun berbicara kepada Sklen. Lalu ia mengajak kontrak agar Sklen tidak bimbang. ねえ
私と契約してよ。 Setelah kontrak V jadi telur, ia masuk ke mode evolusi. Ia lalu membawa telur V ke dalam ruangannya. Sun lalu bertemu Heirjens, satu-satunya teman Julius yang masih selamat. Heirjens masih hidup berkat bulu Phoenix milik Julius. Ia bercerita kejadian yang begitu cepat. Ia bilang muncullah perempuan putih dan saat terbangun semuanya sudah musnah. Ia bilang Julius berubah menjadi abu. Ia hanya menemukan shell milik Julius lalu menyerahkannya pada Sklein. Heirjens meminta maaf karena seharusnya Julius yang selamat. Sklein tidak menyalahkan Heirjens. Heirjens tersenyum, ia merasa Sklein mirip dengan kakaknya Julius. Heirjens berjanji akan melindungi Sklein sebagai pahlawan. Kemudian kita diperlihatkan Kumoko yang mencapai tabu level 10. Yang mendapatkan pengetahuan dunia. Semua informasi masuk begitu cepat. Ia merasa kecil di tengah arus pengetahuan itu. Salah satu pengetahuan tentang dunia yang ia dapat sungguh mengerikan. Dunia tempat ia tinggal akan berakhir. Ia berniat menantang Araba naga tanah. Ia ingin mengembalikan harga dirinya. Dia memantau Araba. Araba terlihat bertarung dengan ular raksasa yang sangat kuat. Tapi bukannya pertarungan, ia malah melihat Araba yang membantai ular raksasa. Entah kenapa Kumoko merasa hal itu seperti sangat indah. Ia lalu bersiap dan menyiapkan tempat bertarung. Ia memburu banyak monster untuk menambah poin sampai mengatur jebakan. Sampai akhirnya semua persiapan selesai. Lalu ia pun menantang Araba. Kumoko dan Araba bertarung dengan sengit. Ia mengeluarkan semua kekuatan sihir miliknya. 少しは当たってるけど。ふん。ブレス打ってる時に申し訳ないけど。 Saat melihat status Araba, serangan Kumoko hanya seperti goresan semata. Araba susah untuk dikalahkan. Maka dari itu ia membuat Araba terjebak di dalam benang. Araba terpojok, tapi tidak diduga justru Araba yang menggunakan semua poinnya untuk melawan Kumoko. Ia tahan api dan tahan racun dari Kumoko. Kumoko bingung antara senang atau sedih, karena kini Araba mengakuinya sebagai lawan. Kumoko terpojok, ia sampai harus mengeluarkan mata iblis penghancur dan menusuk dua mata untuk melawan Araba. Sampai pada akhirnya dia terpojok dan Kumoko digigit oleh Araba. Ia mulai sekarat. MP miliknya hampir habis. Jika habis, ia akan meninggoy. Kumoko lalu menggunakan skill pembusuk untuk melukai Araba. Araba lalu melepas Kumoko. Araba lalu bersiap menembakkan serangan kembali. Kumoko pun hampir pasrah. Tetapi ia memulai semangat kembali. Ia berencana melepaskan mata iblis penghancur saat Araba melepaskan tembakan. Tapi tiba-tiba Araba terjatuh. Araba tidak kuat lagi. Kumoko berniat menghabisi SP Araba. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkannya. Karena jika SP habis, maka makhluk hidup otomatis habis. Tidak seperti HP atau MP yang bisa dipulihkan. Saat hendak mengakhiri pertarungan, Araba melihat Kumoko dengan pasrah. Kumoko kesal melihatnya. Ia pun malah berteriak-teriak agar Araba mempertahankan hidupnya. Sepertinya ia berjuang mati-matian agar tetap hidup. Araba pun meninggoy. Tetapi Kumoko merasa janggal dengan perasaannya. Ia merasa tidak seperti menang seperti seharusnya. Raja Iblis pun menceritakan tentang ia yang pernah bertarung dengan naga tanah. Ia mengatakan bahwa naga tanah adalah keturunan prajurit karena memiliki kebanggaan yang tinggi. Bawahannya menanyakan itu. Raja Iblis bilang ia hanya berbicara sendiri. Raja Iblis juga bilang bahwa naga tanah adalah satu-satunya musuh yang paling layak. Sklein melihat shell milik Julius. Ia mengira-ngira apakah perempuan baju putih itu adalah Raja Iblis. Di tempat lain, Hugo berniat menyerang Sklein. Ia sudah bersiap-siap dengan pasukannya. Kumoko terlihat sudah keluar labirin. Tetapi saat keluar, dia malah berhadapan dengan prajurit. Kumoko menghancurkan banteng dan manusia yang menghalanginya. Sebisa mungkin ia mengurangi kekuatannya. Ia lalu melihat jalur evolusi yang bisa ditempuh. Ia lalu melihat Arken.
spesies Teretak yang memiliki badan setengah manusia. Ia bertekad menjadi Arkan agar bisa berkomunikasi dengan manusia. Saat asik jalan, ia mendapat pesan telepati dari induknya. Induknya menyuruh ia kembali ke labirin, tetapi ia menolak. Ia memiliki kemampuan menangkal perintah induknya dan kembali jalan-jalan lagi untuk mencari makan. Sekalian kakak-kakaknya dan raja bertemu Potimas. Potimas ini adalah Raja Elf. Ia ditemani oleh Filimos. Dalam pertemuan itu, mereka membahas perihal Raja Iblis. Filimos bilang ia tidak kuasa menahan untuk tidak terjadinya perang. Potimas selalu mengatakan bahwa Sklen akan mendapatkan dukungan gereja. Tetapi Sklen hanya tertawa miris. Potimas bertanya, apakah Sklen tidak suka gereja? Sklen tidak bermaksud seperti itu. Tapi Potimas bilang bahwa sebaiknya Sklen jangan terlalu peduli pada gereja. Di akademi, Katia dan Sue mengkhawatirkan Sklen. Mereka membicarakan soal Sklen yang kini menjadi seorang hero. Tiba-tiba saja Hugo datang menculik mereka. Induk Kumoko makin marah. Ia lalu mengirimkan sekelompok Teretak untuk menyerang Kumoko. Kumoko menahan mereka dengan jebakan, tetapi berhasil dipatahkan. Saat mereka hendak menyerang Kumoko lagi, ternyata masih ada jebakan lain. Kumoko akhirnya mengalahkan mereka dengan menyemplungkan mereka ke dalam kolam magma. Kumoko lalu sadar bahwa dirinya tersambung dengan induknya melalui pikiran. Ia lalu mengirim pikiran paralel miliknya untuk menyerang pikiran induknya agar melemah dan tidak mengatur Kumoko kembali. Kumoko kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, ia melihat sekelompok bandit menyerang segerombolan bangsawan. Melihat hal itu, Kumoko menyelamatkan bangsawan dan menghabisi para bandit. Tidak hanya itu, ia juga menyembuhkan rombongan prajurit dari para bangsawan yang terluka. Bangsawan keluar, ternyata mereka memiliki bayi. Kumoko pun melihat status bayi. Ternyata bayi itu adalah vampir. Kumoko menyadari bayi bangsawan adalah vampir bernama Sophia. Ia pun kesal. Ia berguling-guling dan seperti biasa drama tidak jelas. Tiba-tiba ia pergi saja dari sana. Setelah itu ia melihat gerombolan elf. Ia pun excited. Tetapi ternyata para elf itu mau menyerang bangsawan, lalu menghabisi mereka. Sklen dan Su menghadap raja. Su tiba-tiba membunuh raja dan langsung berteriak menuduh Sklen. Prajurit datang bersama Hugo untuk menangkap Sklen. Hugo dan Cyclis mau kudeta. Sklen kebingungan melihat kakaknya. Kakaknya beralasan ia melakukan itu karena tidak terima Sklen akan dijadikan raja oleh ayahnya. Sklen ditolong oleh Filimos, Syriens, Anna, dan Leston. Leston menahan pasukan Hugo dan Silis. Sklen sadar bahwa Sue dicuci otak oleh Hugo. Hugo hanya tertawa dan bertanya bagaimana rasanya kehilangan orang yang dimiliki Sklen. Katia juga dicuci otaknya. Yang menyerang Sklen menyadarkan Katia. Pai datang menolong. Wujud evolusinya menjadi naga berwarna putih dan bersayap. Sophia hendak menahan mereka, tapi Fei menyemburkan api dan mereka pun berhasil kabur. Kemudian Sophia mengabari Raja Iblis kalau misinya berhasil. Pikiran paralel Kumoko sedang memakan pikiran induk. Mereka merasa aneh karena induknya hanya diam-diam saja. Ternyata induknya merencanakan serangan. Saat pikiran paralel hendak memberitahukan hal tersebut, mereka diblok. Mereka tidak bisa mengabari tubuh utama mereka. Induk menghancurkan labirin dan menciptakan lubang besar agar ia bisa keluar. Kumoko kaget karena ia tidak diberitahu oleh pikiran paralel miliknya. Induk menyerang Kumoko. Kumoko melihat status induknya kaget. Ia lebih kuat daripada Araba. Kumoko pun berteleportasi ke labirin, tapi di sana ia ditunggu oleh kawanan Teretak. Kumoko dihajar habis-habisan. Kakinya banyak yang putus.
Saat ia mau kabur, Kumoko ditahan oleh boneka Teretak. Saat Kumoko melihat statusnya, boneka Teretak dikendalikan laba-laba kecil di dalamnya. Kumoko berfokus mengalahkan Teretak besar terlebih dahulu. Ia berhasil mengalahkan beberapa Teretak dengan magma dan naik level. Ia berevolusi jadi Zana Horoa. Fimilios pun mengatakan Hugo akan menyerang desa Elf. Mereka pergi ke sana untuk menahan serangan Hugo. Tetapi Leston tidak ikut. Leston ingin kembali ke kerajaan dan menghadapi Silis. Sekalian akan melewati labirin tempat Kumoko pernah tinggal. Melihat status miliknya, Kumoko mendapatkan skill keabadian. Ia senang karena ia tidak akan bisa mati. Ia bilang itu adalah yang paling diinginkan manusia. Dia lalu dikontak oleh admin D. Ia pun diselamati karena sudah mencapai level itu. Kemudian ia memberitahukan sesuatu kepada Kumoko. Ia pun bilang dirinya dan teman-teman sekelasnya direinkarnasi ke dunia. Ia memberi info bahwa ledakan di kelasnya terjadi karena pertarungan Raja Iblis dan pahlawan sebelumnya. Mereka berdua adalah identitas yang menguasai sihir spasial. Tapi karena tidak bisa menahan kekuatan, serangan mereka berpindah dimensi dan meledak di kelas mereka. Tak sampai di situ aja cuy, admin D juga bilang bahwa dirinya adalah salah satu teman kelas Kumoko. Kumoko kepo, tapi admin D tidak mau memberitahukan. Sun dan rekannya mencari penuntun jalan. Tapi penuntun jalan itu tidak mau mengantar karena takut kepada kekaisaran. Ayah dari penuntun jalan malah menawarkan diri, namanya adalah Banggas. Namanya adalah Basgat. Ia datang sambil ngatain anaknya pengecut. Katia dan Fimilios selalu pergi bersama Faye. Tiba-tiba saja mereka datang dengan seorang perempuan. Perempuan itu adalah Faye. Ia bisa berubah wujud menjadi bentuk manusia. Sekalian hendak berpikir yang tidak-tidak, tetapi dimarahi Katia. Ia bertanya, kenapa Katia boleh? Padahal dulunya ia adalah laki-laki. Katia hanya bisa marah dan menyuruh Sklen untuk diam. Basgat lalu menuntun mereka masuk ke dalam labirin. Mereka masuk dengan cara menyelam ke dalam laut. Karena di sana letak pintu masuk labirin, Faye pun takut karena ternyata ia tidak bisa berenang. Sklen berkata ia akan menjaganya. Mereka masuk ke dalam laut. Ternyata mereka sudah ditunggu oleh naga laut. Mereka pun diserang habis-habisan. Sklen memancing naga laut agar tidak menyerang yang lain. Untungnya ia berhasil selamat. Saat terbangun, ia sadar sambil memeluk Faye. Ia dimarahi oleh Katia. Faye berkata tidak apa-apa karena Sklen melindunginya. Kumoko sudah sampai di laut. Ia terlihat sedang santai-santai. Saat sedang santai, ia diserang oleh naga laut. Ia pun tidak takut. Ia malah menyombongkan diri sebagai yang telah mengalahkan naga api dan tanah. Ia tidak takut pada naga laut. Saat setelah mengalahkan naga laut, ia diperingati oleh pikiran paralel miliknya. Mereka berhasil terhubung kembali. Kumoko disuruh pergi karena akan ada bayangan yang datang. Ia telat karena sosok berbahaya itu datang. Ia datang sangat cepat. Sosok itu adalah Raja Iblis, Ariel Sang Teretak. Tanpa bertele-tele, Kumoko langsung dihabisi sampai badannya terbelah-belah. Sklen dan rekannya pun lalu melihat jalur keluar. Faye mengubah wujudnya menjadi naga dan terbang untuk keluar dari labirin secepatnya. Kumoko yang tinggal kepala terapung di atas laut. Ia diserang oleh beberapa monster, tapi karena ia memiliki kemampuan sihir, ia dapat bertahan hidup. Ia lalu merasa harus berhati-hati ke depannya. Karena walaupun abadi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Ariel sadar bahwa Kumoko masih hidup. Ia lalu merasakan kesakitan. Ternyata pikirannya diserang oleh pikiran paralel milik Kumoko. Ia marah-marah dan akan menemukan kembali tubuh utama Kumoko untuk menghabisinya. Kumoko akhirnya memilih berdiam diri dan membuat sarang di dekat kota tempat Sofia berada. Ia merasa harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Monolog Sofia dan keluarganya. Kumoko beberapa kali terlihat mengawasi para elf dan bahkan membunuh mereka dari jarak yang jauh. Sklen dan rekannya sampai di kota. Di kota itu mereka akhirnya mengetahui yang terjadi dua dominasi gereja.
penyembah dewa dan penyembah dewi. Filimos berasumsi bahwa paus gereja sudah dicuci otaknya oleh Hugo, dan Sklen harus mengalahkannya. Ayah Sophia merasa Kumoko adalah ancaman. Ia bahkan memerintahkan salah satu bawahannya untuk mengawasi Kumoko. Tapi ibu Sophia malah menganggap bahwa Kumoko adalah hewan suci sama seperti hewan suci pelindung dewi. Agama yang dianut orang tua Sophia dan penduduk kota. Apa yang dilakukan Kumoko mendapat perhatian dari Potimas. Ia merasa hal itu bukanlah kebetulan, ada juga sangkut pautnya dengan Raja Iblis Arye. Di tempat lain, paus gereja Dustin juga menyadari keberadaan Kumoko. Tapi ia mengabaikannya dan fokus untuk berperang dengan penganut agama dewi. Para penduduk kota tersadar dengan kehadiran Kumoko. Mereka mempercayai bahwa Kumoko adalah titisan dewi. Bahkan ada seorang bibu yang membawa anaknya yang kesakitan agar disembuhkan Kumoko. Kumoko lalu menyembuhkan mereka dan diberikan apel. Kumoko pun auto senang. Pagi harinya sarang Kumoko sudah ramai dengan penduduk kota. Ia dikultuskan. Kumoko merasa aneh tapi dia senang. Akan tetapi dia kesal dan teriak-teriak. Namun penduduk kota yang tidak memahami bahasanya malah menganggap itu adalah wahyu dari dewi. Sungguh membagongkan. Oke, kita lanjut. Sklen dan rekannya tiba di desa Elf. Awalnya mereka diadang dan dilarang masuk karena mereka adalah manusia. Tapi Potimas datang dan mempersilahkan mereka masuk. Sklen dan rekan-rekannya kaget. Mereka mengira Potimas sudah mati. Potimas bilang ia tidak akan mati semudah itu. Filimos selalu membawa mereka ke tempat di mana murid-murid bereinkarnasi. Mereka mengadakan reuni, tapi Filimos tidak diundang. Ternyata Filimos menculik mereka sejak kecil dan mengurung mereka di desa Elf. Oleh karena itulah ia dimusuhi oleh para reinkarnasi. Hal itu maka membuat Sklen dan yang lainnya curiga pada Filimos. Oleh kerajaan lain, ayah Sophia diminta untuk menyerahkan Kumoko. Ia merasa itu adalah permintaan yang gila. Karena Kumoko adalah hewan buas dan liar sedari awal. Tidak ada yang memilikinya. Lalu terlihat Potimas yang melakukan pergerakan. Tapi ia tidak jadi karena merasakan hawa keberadaan dari Kumoko. Kumoko yang merasakan bahwa induknya makin lemah berencana untuk melawannya. Ia melakukan teleportasi ke tempat induknya berada. Tapi ia salah. Induknya masih kuat dan Kumoko hanya tersisa kepala. Tapi Kumoko merasa dirinya bertambah kuat. Pikiran paralel miliknya berkata bahwa ia mendapatkan kekuatan induknya. Karena memakan pikiran dan jiwanya, Arya lalu menemukan tubuh induk. Ia kesal dan marah. Ia semakin bernafsu untuk membinasakan Kumoko. Ariel terlihat sedang bertemu dengan naga tanah dan membahas sesuatu. Naga tanah mengatakan bahwa hal wajar induk dari hewan buas membesarkan anaknya, terutama hanya untuk dibunuhnya kelak. Sarang Kumoko masih ramai dengan penduduk kota. Mereka masih memuja dan mengkultuskan Kumoko. Tiba-tiba saja muncullah utusan dari Oats. Saat pertama kali melihat Kumoko, ia tidak percaya bahwa Kumoko lah yang menghancurkan benteng milik mereka. Kumoko bingung lalu ia mengingat bahwa ia pernah menghancurkan benteng manusia saat keluar dari labirin. Kumoko berpikir bahwa benteng itu ada hubungannya dengan utusan dari Oats. Utusan dari Oats dengan pongah mengatakan kalau Kumoko harus bersyukur karena Oats yang menampung mereka. Para prajurit tidak senang, lalu mengatakan mereka tidak sopan. Utusan dari Oats bilang kalau mereka harus tahu diri. Jika mereka songong, Oats akan mengirim prajurit untuk perang. Kumoko yang melihat hal itu pun tidak senang. Ia lalu menyebur mereka dengan biji semangka dan akhirnya cabut. Utusan dari Oats tidak terima dipermalukan seperti itu. Bangsawan dan bawahannya pun berbicara. Mereka mengatakan bahwa banyak surat datang. Ia tidak tahu harus bersyukur atau bagaimana. Mereka juga bilang tidak bisa mengantisipasi tamu yang diundang, bahkan sampai tamu yang tidak diundang. Utusan Oats pun lewat. Mereka lalu bilang bahwa orang-orang Oats itu adalah tamu yang tidak diundang. Mereka bahkan tidak percaya bagaimana Oats mengirim mereka. Orang-orang yang tidak punya akhlak. Utusan Oats selalu masuk ke kamar dengan marah-marah. Kemudian ia masih tidak terima dengan perlakuan Kumoko.
Bawahannya lalu berkata apa yang harus mereka lakukan terhadap Kumoko. Utusan Oats itu bilang agar mereka menculik Kumoko. Sekumpulan orang-orang tolol tidak tahu diri. Kumoko lalu bersantai di atas pohon. Tiba-tiba muncullah pria misterius yang pernah ia temui di labirin. Pria misterius itu mengangkat tangan. Ia bilang tidak bermaksud buruk. Ia lalu mengenalkan namanya sebagai Guildisto Dies. Ia adalah seorang administrator juga. Guli meminta permohonan kepada Kumoko. Ia bilang kalau Kumoko jangan melawan Ariel. Tetapi Kumoko klarifikasi bahwa dia tidak berniat melawan Raja Iblis Ariel. Ia hanya membela diri, tidak pernah sedikit pun untuk berusaha mencoba melawan Ariel. そう言われてもな、逃げ回ってはいるけど。 Guli lalu meminta permohonan kedua. Ia meminta supaya Kumoko tidak terlibat dengan urusan manusia. Guli lalu bilang Kumoko terlalu kuat dan apapun yang ia lakukan akan mempengaruhi masa depan dunia. Kumoko menolak hal itu. Guli memahaminya karena ia merepotkan Kumoko. Kumoko bilang ia hanya ingin melakukan apa yang ia bisa. Di samping itu, ia mengetahui bahwa dunia tempat mereka tinggal akan segera musnah. Oleh karena itu, Kumoko tidak mau tinggal diam dan membiarkan hal itu terjadi. Guli lalu pergi. Kumoko masih memikirkan apa yang dikatakan oleh Guli. Saat sedang berpikir, tiba-tiba saja ia diserang oleh segerombolan orang asing. Kumoko tentu saja menang dengan mudah. Saat ia melihat mayat orang-orang yang ia kalahkan, ia sadar bahwa mereka adalah bawahan dari utusan Oats. Ia marah dan bilang tidak akan membiarkan utusan Oats itu. Di istana, utusan Oats bilang bahwa ia akan menyiksa Kumoko saat ia sudah tertangkap. Dengan pedenya ia mengira bahwa bawahannya akan berhasil menang dan menangkap Kumoko dengan mudah. Tapi Kumoko tidak tinggal diam. Dari kejauhan ia menggunakan skill mata iblis miliknya dan utusan Oats pun mati seketika. Kematian utusan Oats membuat panik istana. Bangsawan Ayah Sophia pun bingung. Ia merasa hal itu disebabkan oleh mimpi buruk labirin. Ia bertanya pada bawahannya apakah ia sudah mengirimkan surat kepada Oats. Ia bilang belum ada balasan. Bangsawan lalu berpikir kenapa mimpi buruk labirin melakukan hal itu. Bawahannya bilang mungkin karena ia memang hewan yang suci. Bangsawan hanya tertawa. Ia bilang jika memang begitu, tidak akan berpikir negatif dan hanya akan berpikir positif saja. Sayangnya perang tidak bisa dihindari. Oats mendeklarasikan perang dan dibantu oleh Kekaisaran Rexan. Mereka bersatu menyerang Sariela. Kumoko panik melihatnya. Ia merasa perang itu terjadi karena perbuatannya. Tapi ia tidak menyesal. Ia merasa utusan Oats memang pantas untuk mati. Karena ia telah berani menyerangnya. Kumoko yang merasa perang terjadi karenanya memilih ikut bertarung. Ia akan membela Sariela karena di sana terdapat bayi Sophia dan mereka diserang karena perbuatannya sendiri. Istilah kata, ia ikut tanggung jawab. Ia juga melihat hal itu untuk dapat EXP. Karena manusia memiliki rasa dan EXP yang lebih lezat. Episode flashback ke Philimos. Ia mengenalkan diri sebagai Oka. Ia adalah guru di kehidupan yang sebelumnya. Ia sadar bahwa terlahir kembali menjadi elf. Ia melihat statusnya dan merasa cocok dengan status yang ia miliki. Ia juga memiliki satu skill, yaitu skill sederhana yang isinya adalah catatan muridnya. Tapi skill itu bisa melihat nasib dan masa depan mereka. Bahkan ia bisa melihat kemungkinan buruknya. Ia menangis dan menggunakan skill telepati untuk berkomunikasi dengan Potimas. Ia memberitahukan semuanya, mulai dari reinkarnasi sampai apa yang terjadi pada mereka. Philimos tidak berdaya, hanya bisa mempercayakan hal itu pada Potimas. Ia merasa tidak ada pilihan lain. Semua cara dilakukan, mulai dari membeli para reinkarnasi dari orang tuanya, sampai menculik mereka akan mengurung mereka di desa elf. Hal itu yang telah membuat dirinya dibenci oleh para murid. Karena hal itulah ia mempertanyakan kembali tujuannya. Apakah dirinya sudah melakukan hal yang benar atau tidak? Di tempat lain, Hugo menyiapkan pasukan bersama Sophia untuk menyerang desa elf. Selain menyiapkan diri bersama rekan-rekannya untuk menahan serangan Hugo, ia mendapatkan bantuan dari dua teman reinkarnasinya yang sempat menjadi petualang, yaitu adalah Kunihiko dan Asaka. Hirens memuji temannya Sklide yang menjadi petualang. Mereka lalu menuju tempat perisai sihir terpasang.
Faye mengatakan kepada Elf untuk membawa mereka, tapi malah dicuekin. Elf memang kelakuannya kayak gitu cuy. Mereka sampai di tempat perisai sihir. Kunihiko lalu berkata pada Elf apakah ia bisa mencoba ketahanan perisai sihir. Elf cuma menjawab jutek dan bilang terserah. Kunihiko lalu mencoba menggunakan pedang sihirnya dan langsung menebas perisai sihir. Perisai sihir itu memang sangatlah kuat. Tidak ada goresan sedikit pun. Mereka lalu balik kembali ditemani oleh para elf. Para elf masih jutek. Mereka bahkan mengajak Anna sebagai aib bangsa mereka. Sklen dan lainnya pun hampir ribut dengan elf. Tetapi Heirens menahan mereka. Faye bertanya-tanya apakah mereka memang harus melindungi desa elf. Saat di jalan, Valimos datang. Ia meminta para elf untuk pergi. Ia akan menggantikan mereka. Valimos berkata bahwa mereka adalah makhluk reinkarnasi. Mereka berinkarnasi karena satu orang, yaitu administrator, yang kekuatannya seperti dewa. Hal itulah yang membuat mereka berinkarnasi ke dunia yang sekarang. Administrator mereinkarnasi orang-orang karena mereka memiliki skill dan kekuatan yang kuat, di mana ia sendiri akan menghabisi para reinkarnasi dan menyerap skill mereka untuk hidup. Mendengar hal itu, sekalian kebingungan dan sekaligus ketakutan. Asaka dan Kunihiko merasa masalahnya menjadi semakin lebar. Arians yang mendengarkan hal itu pun jadi mengerti dan paham mengapa Sklen dan lainnya berperilaku agak berbeda. Valimos juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Hugo sudah diperdaya dan dicuci otaknya. Oleh Sofia untuk menyerang desa elf. Setelah itu mereka berdiskusi. Mereka bertanya-tanya kemana dua orang reinkarnasi lagi. Mereka takut bahwa mereka akan berpihak pada musuh seperti Sofia. Irene selalu tiba-tiba bertanya apa maksud dan tujuan mereka di desa elf. Karena pertempuran yang terjadi bukanlah pertempuran mereka. Sklen menjawab bak pahlawan, ia bilang akan melindungi semuanya. Mau siapapun itu karena itu adalah tugas dari seorang pahlawan. Irene tersenyum, ia bilang bahwa perkataan Sklen seperti Julius. Saat mereka sedang berjaga-jaga di dekat lingkaran teleportasi, mereka mendengarkan keributan. Ternyata salah satu pasukan iblis sedang menyerang. Saat melihat keributan, terlihat prajurit iblis menyapa mereka. Ia adalah Kusama, teman lama mereka. Sklen langsung menyerangnya. Kusama berkata, "Sklen, kau benar-benar ingin membunuhku." Kusama dilihat statusnya oleh Sklen, ia pun bilang nama dan skill miliknya yaitu sama. Kusama adalah ninja. Kusama lalu meledakkan tempat ruangan teleportasi. Banyak elf yang meninggoy. Sklen hendak menyelamatkan mereka, tetapi ditahan oleh Heirens. Heirens bilang kalau mereka menghemat kekuatan dan waktu karena mereka sedang berhadapan dengan pasukan iblis Kunihiko yang merasa mereka ditahan di dalam agar tidak bisa mengejar pasukan iblis. Tapi Heirens merasa bukan itu tujuannya. Ia merasa bahwa mereka ditahan di dalam agar tidak bisa kabur. Perisai sihir tiba-tiba hancur, membuat pasukan Hugo bisa leluasa dan masuk ke desa elf dengan mudah. Familos sudah bersiap-siap dengan pasukannya untuk menahan pasukan Hugo. Ia menyemangati pasukannya. Ia bilang mereka akan buktikan bahwa Hugo dan pasukannya sudah memilih tempat yang salah untuk bertempur. Saat hendak bertempur, Familos memikirkan kembali masa depan Hugo yang sudah tercatat dalam skillnya bahwa ia akan tewas. Hugo lalu menyerang Valimos dan bertarung. Di tempat lain, Yuri menyerang dengan pasukannya. Ia berteriak-teriak seperti psikopat dan membabi buta sambil membawa-bawa nama Tuhan. Awalnya Sophia membantu Hugo bertarung, tapi ia tidak mau. Sophia lalu pergi dan berkata hanya akan mengawasinya saja. Familios awalnya terpojok. Ia bahkan tidak berdaya melawan Hugo. Hugo pun bilang dirinya bukan seperti Hugo yang dulu yang diambil skill dan kekuatannya oleh Valimos. Valimos selalu menceramai Hugo dan bilang bahwa ia banyak dosa. Hugo tidak senang dan tidak menerimanya. Ia bilang Valimos tidak pantas menyeramahinya. Tapi saat Hugo memiliki celah, Valimos mengeluarkan kekuatan rahasianya dan hampir membuat Hugo kalah. Ia diselamatkan oleh Sophia dan dikatai lemah. Hugo ngeles dan bilang tidak menyangka bahwa Valimos memiliki jurus rahasia.
Saat hendak ditebas, Clan datang bersama Faye dan Katia. Mereka datang untuk menyelamatkan Filimos. Kumoko ikut bertarung dalam perang antara Oats dan Sariela. Ia konyol, awalnya ia melakukan parodi seperti reporter yang melakukan laporan dari tempat kejadian. Tapi seperti melaporkan cuaca. Setelah itu ia pun ikut membantu pasukan Sariela. Tapi ia sepertinya berlebihan melakukan serangan. Lalu ia bertanya pada pikiran paralel miliknya, bagaimana kondisi Raja Iblis Ariel. Pikiran paralel melaporkan bahwa Raja Iblis Ariel masih bertarung dengan naga tanah. Saat sedang asik-asik bertarung di medan perang, tiba-tiba Ariel datang. Kumoko kaget karena tiba-tiba Ariel datang. Ia berpikir bagaimana bisa dirinya sampai di sana. Padahal masih bertarung dengan naga tanah. Episode kilas balik. Ternyata pertarungan antara Raja Iblis Ariel dan naga tanah timpang sebelah. Karena Raja Iblis Ariel yang mendominasi pertarungan, sedangkan naga tanah kewalahan. Lucunya saat mengeluarkan jurus kepada naga tanah, ia berlagak seperti Kumoko. Naga tanah bilang itu jurus dengan nama yang menarik. Raja Iblis Ariel kesal dan menyuruh diam kepada naga tanah. Raja Iblis Ariel melanjutkan pertarungan kembali. Naga tanah kewalahan dan hampir kalah. Raja Iblis Ariel bilang seharusnya ia kabur. Sebelum serangan berakhir, naga tanah bertanya lagi, apa ia tidak akan mengeluarkan jurus dengan nama lagi. Raja Iblis pun marah dan menyuruh diam. Lalu ia akhirnya menghabisi naga tanah. Naga tanah bilang selamat, tapi Raja Iblis Ariel bilang, seharusnya aku yang mengatakan itu. Saat naga tanah mati, ia berlagak seperti Kumoko. Ia bilang bahwa akan memakan mayat naga tanah, tapi ia menolak hal itu. Ia terus mengulangi hal itu bahkan sampai capek sendiri, karena berulang kali berlagak seperti Kumoko. Sampai pada akhirnya ia hendak memakan naga tanah dan bilang selamat makan. Lalu dihentikan oleh Guail agar tidak memakannya. Guail bertanya, siapa Raja Iblis Ariel sekarang? Raja Iblis Ariel berkata bahwa dirinya adalah dirinya. Tapi Guail bilang sifatnya tidak seperti dirinya yang dahulu. Raja Iblis Ariel merasakan hal itu dan ia pun bilang dahulu ia akan berhati-hati. Tidak seperti sekarang yang agresif dan bersemangat. Guail berkata kalau dahulu ia memang pengecut. Raja Iblis Ariel tidak terima dengan perkataannya. Guail lalu bilang, Raja Iblis Ariel bisa berubah sikap. Sifatnya berubah karena melawan musuh yang memiliki kemampuan melahap pikiran dan jiwanya. Guail juga bilang, walaupun sikap dan sifatnya Raja Iblis Ariel berubah, tapi kesadarannya masih condong ke Raja Iblis Ariel. Guail bilang Raja Iblis Ariel pikirannya sudah bersatu dengan Kumoko. Guail lalu menawarkan kepada Raja Iblis Ariel untuk segera pergi menemui Kumoko. Raja Iblis Ariel pun bertanya, kenapa ia menawarkan hal itu. Guail bilang itu sebagai permintaan maaf saja. Dan ia bilang hanya melakukan yang bisa ia lakukan. Guail membuat rune sihir teleportasi dan Raja Iblis Ariel dikirim langsung ke tempat Kumoko berada. Raja Iblis langsung bertarung dengan Kumoko. Kumoko mencoba kabur tapi tidak bisa. Raja Iblis Ariel sudah membuatkan perisai anti sihir. Kumoko jadi tidak bisa menggunakan sihir teleportasi dan banyak skillnya yang tidak bisa ia pakai. Meski begitu, ia masih bisa bertahan dari serangan Raja Iblis Ariel karena kekuatannya yang bertambah. Apalagi semenjak memakan skill milik induknya. Kumoko akhirnya tersadar, dirinya masih bisa menggunakan sihir dasar. Ia lalu melawan Raja Iblis Ariel tipis-tipis. Di tengah pertarungan mereka muncullah Julius kecil. Mereka stuck antara tiga saling berhadapan, tapi Raja Iblis Ariel lalu menyerang Kumoko dengan api neraka dan membakar habis badan Kumoko. Sklan berencana menghadapi Hugo sendirian. Padahal ia ditawari untuk dibantu oleh rekan-rekannya, tapi ia percaya diri dan merasa harus dia sendirilah yang mengalahkan Hugo. Hugo juga tidak menyadari teman-teman lamanya di dunia sebelumnya. Ia hanya mengingat Sklan dan Filimos. Pertempuran di desa elf untuk pasukan iblis dan pasukan elf pun masih berlangsung dengan sengit. Motima selalu memerintahkan untuk mengeluarkan senjata rahasia mereka yang bernama Gloria.
Senjata rahasia mereka itu ternyata adalah mesin robot yang dilengkapi dengan senjata modern seperti anti peluru. Sun masih bertarung dengan Hugo. Mereka bertarung satu sama lain, tapi Sklen dapat mengalahkan Hugo dengan mudah. Kemampuan berpedang Hugo kalah jauh dengan Sklen. Sklen dengan mudah menjatuhkan pedang milik Hugo. Hugo sampai meminta pertolongan kepada Sofia, tapi Sofia menolak untuk membantu Hugo. Ia berkata bahwa Hugo dari awal menyuruhnya untuk tidak ikut campur dan Hugo juga sekarang tidak berguna. Hugo syok mendengar hal itu dari Sofia. Sofia menghubungi bawahannya, yaitu adalah Merazopis. Ia bertanya apakah persiapan sudah selesai. Merazopis berkata bahwa persiapan sudah selesai. Lalu ia pun muncul. Kunihiko dan Asuka kaget melihat Merazopis yang tiba-tiba muncul di samping Sofia. Semuanya bertanya-tanya kenapa mereka kaget. Kumihiko dan Asuka berkata bahwa Merazopis adalah komandan keempat pasukan iblis. Mereka pun kaget mendengarkan hal itu. Rencana Sofia adalah menggunakan pasukan kekaisaran untuk bertarung melawan prajurit elf, yang dimana itu menjadi kesempatan mereka untuk menghabisi desa elf. Familios yang mendengarkan hal itu tidak percaya, yang lainnya pun juga. Hugo pun lalu marah-marah mendengar hal itu dan merasa dimanipulasi. Sklen ditanya oleh Katia apa langkah selanjutnya. Ia bilang akan mengalahkan Sofia. Sofia bilang tangguh juga si Sklen ini, tapi apa benar ia yakin? Sofia lalu memerintahkan agar Yurin dibawa pergi. Sklen hendak mengejar Yurin, tapi ia dihalangi oleh Sofia. Sofia bilang bahwa Sklen boleh saja menang melawan bonekanya, tapi bukan berarti ia selevel dengan Sofia. Hugo yang mendengar hal itu pun marah-marah. Sklen dan rekan-rekannya bertarung melawan Sofia, tapi dengan mudahnya mereka dapat dikalahkan. Kekuatan Sofia nggak ngotak. Ia pun malah mempermainkan Sklen. Dan bilang bahwa ia tidak menyerang Sklen, tapi hanya mengincar pedangnya saja. Ia bahkan bilang bahwa ia dilarang membunuh orang-orang yang reinkarnasi oleh masternya. Fei lalu datang menyerah pada Sofia. Sofia berkata kenapa justru ia tidak menghentikan Sklen. Fei bilang ia tidak akan bisa karena itu adalah harga diri laki-laki. Terlihat Merazopis yang berhasil dikalahkan oleh Kunihiko dan Asaka. Tapi mereka bilang itu hanyalah klon. Sofia lalu berkata, jika tubuh asli Merazopis memimpin pasukan, kalau mereka mau bertarung samperin aja. Sklen menolak untuk menyerah. Ia tidak akan kalah dan akan terus melawan Sofia. Ia percaya bahwa kakaknya Julius pun tidak akan menyerah jika dalam kondisi yang sama. Saat mereka hendak menyerang Sofia kembali, mereka ditahan oleh komandan 8 pasukan iblis. Ia adalah Vrat yang ternyata adalah Kyoya, teman Sklen di kehidupan sebelumnya. Sun shock banget mendengar hal itu, bahwa sahabatnya adalah komandan pasukan iblis. Kumoko ternyata masih hidup. Ia berhasil memindahkan pikiran paralel miliknya ke salah satu telur. Berkat kekuatan milik induknya, ia berhasil menciptakan telur laba-laba yang sangat banyak. Ia lebih berhati-hati ke depannya, karena kekuatan Raja Iblis Ariel yang sungguh menggila. Ternyata Kumoko bisa berevolusi menjadi Arken. Sklen melanjutkan pertarungannya kembali. Ia hendak menyerang Sofia, tapi dia dihalangi oleh Kyoya. Sklen bahkan sampai mental. Ia bahkan kehilangan satu giginya. Fei menanyakan kenapa Kyoya tega, tapi ia bilang karena Sklen duluan yang menyerang, jadi ia hanya membalas. Pasukan elf datang dan menyerang. Kyoya melihat dengan capek. Ia bilang pasukan elf datang terus seperti belatung. Sebanyak apapun mereka dibantai, Sklen awalnya menahan agar tidak menyerang Kyoya. Tetapi Kyoya dengan mudahnya dapat membantai mereka dengan satu jurus saja Kyoya yang begitu kuat. Sklen lalu bertarung dengan Kyoya. Status Sklen kalah jauh dengan Kyoya. Saat Kyoya hendak menebas Sklen, Ana loncat melindunginya. Ana tertebas pedang Kyoya. Kyoya pun bilang ia tidak akan berniat membunuh Sklen. Jadi seharusnya Ana tidak menghalangi. Sklen lalu menyembuhkan Ana sekuat tenaga. Sampai skill tabu miliknya pun naik ke level 10. Ia mendapatkan pengetahuan dunia. Ia merasakan sakit yang luar biasa.
Katia pun datang menenangkan dia dengan sihir. Katia bertanya apa yang Kyoya lakukan pada Sklen. Sophia juga bertanya akan hal itu. Kyoya bingung, ia bilang tidak melakukan apapun kepada Sklen. Tak lama kemudian Hugo bangkit kembali. Ia mengatai Sophia dengan sebutan Sadako. Sophia pun marah-marah dan hampir membunuh Hugo. Tapi ia dihalangi oleh masternya. Orang itu adalah Shiraroi. Ia menyelami teman-temannya dan Filimos. Sklen sadar bahwa ia adalah Wakaba. Kumoko yang sudah berevolusi menjadi Arken pergi kembali ke Sariella. Ia penasaran yang telah terjadi setelah ia pergi. Saat sampai, kota sudah terbakar. Di dalam istana, ayah Sophia meminta agar Mezaropis membawa Sophia pergi. Ia berkata pada Sophia, dirinya masih ingin bersama dengan Sophia sampai dirinya dewasa. Tapi tidak bisa karena peperangan yang terjadi. Mezaropis membawa Sophia pergi. Kasihan sekali orang tua Sophia yang akhirnya tewas di tangan para elf. Para elf pun mengepung Mezaropis. Ia pun hampir meninggoy. Tapi Sophia langsung menggigit Merazopis dan menjadikannya seekor vampir. Dengan kekuatan vampirnya, Merazopis pun berhasil memukul mundur. Tapi tiba-tiba Potimas datang. Ia memukul balik Merazopis. Potimas selalu hendak membunuh Sophia. Ia tidak bisa membiarkan vampir itu hidup dengan dalih masa depan akan terancam. Ia bahkan berniat berbohong bahwa Sophia akan meninggoy dalam perang. Mezaropis pun masih mencoba melindungi Sophia. Potimas bertanya kenapa dirinya kekeh melindungi Sophia. Kenapa dirinya kekeh melindungi Sophia? Ia bilang karena dirinya sudah berjanji pada tuannya untuk melindungi anaknya. Saat ingin menyerang serangan akhir, Kumoko tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Potimas bertanya apakah ia berhubungan dengan Ariel. Kumoko merasa malas dengan pertanyaan itu. Kumoko bertarung sengit dengan Potimas. Apalagi Potimas menggunakan senjata peluru dan anti sihir. Kumoko awalnya kesusahan, tapi ia mulai terbiasa. Kumoko menggunakan skill pasif miliknya dan menyerang dengan mata iblis miliknya. Saat hendak melanjutkan pertarungan kembali, tiba-tiba Raja Iblis Ariel muncul lagi. Ariel pun datang dengan mencolok. Kumoko kaget karena ia tidak bertingkah seperti itu. Ariel meminta agar pertarungan dihentikan, tapi Potimas menolak. Ia justru menyerang Ariel, tetapi langsung kalah. Raja Iblis Ariel berdamai dengan Kumoko. Ia tidak mau bertarung lagi. Ia bahkan mengajak Kumoko bergabung dengannya. Di tempat lain tubuh asli Potimas bangun. Ia dendam kepada Kumoko dan akan membunuhnya. Di akhir episode, semua pasukan iblis berkumpul. Kumoko merasa bahwa dirinya dan mereka tidak pantas sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Dan film pun usai sampai di sini, cuy. Komodesu ga Nanika ini adalah sebuah anime yang rasanya unik banget dan memiliki potensi yang besar. Ketika menonton anime ini, Mimin benar-benar tertarik dengan premis ceritanya yang sebenarnya terasa cukup umum, tetapi memiliki sebuah pengembangan yang membuatnya menjadi sesuatu yang baru serta unik untuk ditonton. By the way, terima kasih buat kalian semua cuy yang telah stay menyaksikan video ini sedari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar Mimin semakin semangat untuk membuat alur cerita setiap harinya untuk menghibur kalian semua. Pastinya dengan subscribe kalian juga akan mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang kami upload. Pokoknya, sehat selalu untuk kita semua dan jangan lupa lakukan satu kebajikan. Sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini cuy. Masih bersama Mang Upe hanya di channel ABP. Akhirnya Mimin mengucapkan see you in the next video and bye-bye.